Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Mas Garda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang HTML. Kita akan belajar bersama ya di sini. Nah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita buka atau bikin terlebih dahulu folder nama HTML, belajar HTML. Nah, ini pakai strip, jangan pakai spasi, karena spasi itu pada HTML nanti dibaca karakter tersendiri. Nah, jika sudah membuat folder, kita buka terlebih dahulu sublemnya. Kemudian kita tarik aja, drag and drop. Nah, di sini kita sudah memiliki folder nama HTML. Kemudian kita bikin file nama index.html. Nah, oke. Kita tuliskan HTML. Nah, kenapa kita belajar HTML? Kalau kita ibaratkan sebuah rumah itu, HTML itu seperti kayak pondasi-pondasi. Nah, kemudian lagi nanti namanya CSS. Nah, CSS itu adalah sebagai pelengkap atau penghias rumah kita. Tuh. Oke, di sini kita sudah membuat HTML itu standarnya kayak gini. Nah, di sini ada dokumen tipe bahwa ini menandakan file ya, berextend filenya HTML. Kemudian di sini ada pembuka HTML, ditutup tag HTML yang depannya ada garisnya. Kemudian di sini ada head, ditutup juga. Ada body, ini ditutup juga. Di sini ada title. Oke. Title kita beri nama belajar HTML. Oke. Nah, pertama-tama kita akan membuat sebuah heading. Atau semisal kalau di Microsoft Word itu tulisan yang tebal dan gede. Nah, caranya gini. H1. Jangan lupa ditutup. Ini yang akan muncul di browser. Kita simpan. Kemudian kita cek terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasil yang kita buat tadi, belajar HTML tahap 1. Ini gede banget. Nah, bagaimana mengecilkannya? Pada tag ini, itu ada H1 sampai 6. Misal, ini saya duplikat aja, biar cepat. Ini 2. Ini 3. Dan langsung saja ini 6. Kita simpan, kita lihat. Kita refresh. Nah, ini H1, H2, H3, H6. Ini adalah besaran-besaran atau tulisan-tulisan dengan heading. Lanjut, kita menggunakan lagi namanya link. Misalnya pada belajar ini kita kasih link. Kita menggunakan A. Nah, ditutup di mana? Misalnya yang akan kita kasih link hanya belajar. Berarti di belakang belajar ini kita tutup A. Nah, tag ini tidak bisa berdiri sendiri karena kita harus menggunakan tambahan href. Ketika diklik, itu otomatis akan berjalan atau membuka apa. Misal kita ketikkan http google.com. Kita simpan. Kita refresh. Nah, ini sudah ada link. Kita diklik Google.
Oke. Selanjutnya kita mungkin akan membuat image. Atau di bawah ini kita akan menambahkan gambar. Kita kasih img. Nah, src. Misal kita cari gambar apa ya? Google. Coba kita cari gambar. Hello people. PPG. Kita cari aja di sini. Ambil salah satu gambar. Ini ada link. Kita kopikan linknya tadi ke src kita. Kita simpan, kemudian kita refresh. Apakah keluar? Nah, di sini sudah muncul sebuah gambar. Sudah tahu ya teman-teman bagaimana kita mengeload sebuah gambar, kemudian membuat sebuah link. Mungkin di sini kita akan membuat sebuah paragraf. Ini Pak, saya hapus saja. Misal kita membuat pakai H1, belajar HTML, kemudian di bawahnya ini adalah ada paragraf. Halo teman-teman, ini sedang belajar ini. Siapa yang mau ikut? Oke, kita simpan. Nah, ini adalah titelnya menggunakan H1 dan ini adalah paragrafnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel. Oke, paragraf sudah saya hapus. Kita bikin tabel. Jangan lupa ditutup. Di sini ada tbody, kemudian ada tr. Di dalam tr ini ada td, nomor, nama. Oke, saya jelaskan. Ini adalah pembuka bahwa ini menandakan ini akan membuat tabel. Ini ada bodinya, nanti ini adalah barisnya, dan ini adalah kolomnya. Nah, misal kita membuat sebuah satu baris dua kolom dengan nama nomor dan nama. Di dalam ini kita bikin lagi, misalnya baris kedua nomor 1 Budi, nomor 2 Anton, misal seperti itu. Kita refresh. Nah, di sini ada nomor, nama 1, 2. Nah, di sini kenapa tidak keluar? Karena di sini tidak ada bordernya. Misalnya kita kasih di tabel border 1.
Nah, ini ada garis-garisnya. Untuk merapikan nanti kita ada di CSS-nya. Kemudian lagi kita dibahas tentang ada lagi namanya div. Nah, div ini adalah pengelompokan sebuah, misalnya kayak paragraf tadi, kita bikin div. Referensi. Misalnya kita akan membuat satu div tulisan misalnya ini. Copy saja. Nah, oke, ini div. Satu div ini kemudian kita cek terlebih dahulu. Ini sudah keluar satu div. Jika kita inspect elemen, ini jika di select, ini semua satu div. Oke, di sini ada span. Perbedaan span itu sama seperti div, namun misal kita hanya mengambil ini saja, standar span. Nah, pada standar ini, span. Perbedaannya hanya bisa, kalau div itu global, kalau span itu gimana kita yang akan di-span. Fungsinya itu ketika span ini misalnya kita bikin spelling atau kita rubah misalnya jadi huruf gede atau tebal atau miring, yang di-select adalah span. Kemudian lagi kita akan belajar tentang apa lagi? Form. Oke. Pertama-tama, form itu sama seperti tabel. Di sini kita form, kemudian ada label, misalnya nama, kemudian ada input. Tipe type, name-nya apa? Name. Ini tipe ini ada banyak fungsi, ada tag, password, dan lain-lainnya, nanti kita bahas. Kemudian name ini jika kita selecting atau jika klik kita ambil nama name-nya, nanti otomatis value-nya akan terambil. Kita simpan terlebih dahulu, kita refresh, jadinya seperti ini. Lagi, misal kita akan membuat sebuah label. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita bikin klik. Jadi klik nanti akan muncul laki-laki dan perempuan. Select. Di dalam select ini kita ada option. Dalam option itu ada laki-laki. Kita duplikat.
perempuan. Nah, value. Misalnya jika kita simpan itu nanti keluar lagi datanya ini maksudnya value perempuan. Kita simpan terlebih dahulu di sini. Keluar kayak gini. Nah, ini kenapa jadi satu, kita turunkan menjadi dengan background atau disebut BR. Refresh. Nah, ini jadi di bawahnya. Misalnya kita kasih BR lagi biar ada spasi double. Oke. Kemudian lagi ini asal aja ya. Yang penting semua ada. Kemudian kita bikin lagi buka label Bobby. Kemudian input dipecah. Check work. Value-nya apa? Misalnya sepak bola. Kasih label tipe tipe sepak bola. Asiman. Nah, kita turunkan lagi. Sepak bola, misalnya hobinya apa? Sepak bola. Kemudian ini kita copy aja, misalnya kita bikin ya tenis meja. Tenis meja. Kemudian yang terakhir mungkin basket. Basket. Asiman. Ini ada ya. Nah, bisa centang semua. Oh, centang salah satu itu enggak masalah. Kemudian lagi, misalnya kalau ini kan background gini, kita bikin yang lingkaran itu. Kita kasih BR terlebih dahulu di sini. BR. Kemudian BR2. Kemudian di sini kita bikin label lagi. Label rumah milik kemudian misalnya ada pribadi sewa pinjem gitu, kita kasih input tipenya radio, kita kasih ID, kemudian ininya pribadi, status rumah, kita kasih label pribadi,
Kemudian kita copy aja ini, pribadi, sewa, pinjam. Mau kita 2 aja. Ini kita ganti sewa. Kita simpan. Kemudian kita refresh. Nah, sudah jadi. Kemudian lagi kita bikin sebuah, misalnya pesan. Pesan itu kita label dulu. Pesan. Ini kita kasih BR terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan teks area. ID pesan. ID. Pesan. 6. Pesan. Row-nya berapa? Misalnya 4. Cost 50. Kita simpan, hasilnya seperti ini. Nah, ini tinggal kita rapikan menggunakan CSS saja bisa. Nah, ini ada yang kurang, yaitu tombol. Kita bikin tombol. Kita kasih BR dulu. Kita kasih input tipe submit, dan kirim. Simpan, kita refresh. Ini sudah jadi. Jadi misalnya kita Garda laki-laki, sepak bola, tenis, pribadi. Lalu saya sudah bisa bikin form. Kita submit, otomatis ini hilang. Oke, mungkin sekian videonya. Besok kita lanjut lagi untuk yang lebih kompleks. Ini adalah pengenalannya. Terima kasih.